Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Akbar Pratama, NIM 2240356, Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Pada video ini saya akan membahas topik keputusan penetapan harga dan komunikasi pemasaran internasional. Topik ini menjadi semakin krusial di tengah globalisasi dan transformasi digital. Ketika batas geografis pasar semakin kabur, tetapi perbedaan karakteristik konsumen justru semakin nyata. Dalam pemasaran internasional, perusahaan tidak hanya dituntut untuk menjual produk lintas negara, tetapi juga memahami bagaimana konsumen di berbagai budaya menilai harga dan menafsirkan pesan pemasaran. Dua keputusan yang paling menentukan keberhasilan tersebut adalah bagaimana harga ditetapkan dan bagaimana nilai produk dikomunikasikan. Kesalahan pada salah satu aspek ini dapat menyebabkan kegagalan produk meskipun kualitasnya tinggi. Yaitu yang selanjutnya kita membahas pendahuluan, yaitu dinamika pemasaran global. Perkembangan globalisasi dan teknologi digital telah menciptakan peluang sekaligus risiko bagi perusahaan. Akses ke pasar internasional menjadi lebih mudah melalui e-commerce, media sosial, dan platform digital global. Namun kondisi ini juga memicu persaingan yang semakin ketat dan transparan. Konsumen kini dapat membandingkan harga dan merek lintas negara hanya dalam hitungan detik. Di sisi lain, perbedaan budaya, regulasi, daya beli, dan preferensi konsumen membuat pendekatan pemasaran yang seragam seringkali tidak efektif. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengambil keputusan strategis yang berbasis analisis pasar, bukan sekedar meniru strategi. Yang selanjutnya yaitu pentingnya harga dan komunikasi. Harga dalam pemasaran internasional tidak hanya berfungsi sebagai alat transaksi, tetapi juga sebagai sinyal nilai dan kualitas. Dalam teori persepsi nilai konsumen, harga sering digunakan sebagai indikator kualitas, terutama ketika konsumen belum memiliki pengalaman langsung dengan produk. Sementara itu, komunikasi pemasaran berperan menjembatani makna antara produk dan konsumen. Pesan yang efektif mampu membangun positioning merek, memperkuat diferensiasi, dan menciptakan keterikatan emosional. Tanpa komunikasi yang tepat, harga yang kompetitif pun juga tidak cukup untuk memenangkan pasar. Karena itu, harga dan komunikasi harus dirancang sebagai satu kesatuan strategi, bukan keputusan yang berdiri sendiri. Yaitu yang selanjutnya yaitu membahas keputusan penetapan harga di pasar internasional. Penetapan harga di pasar internasional merupakan proses yang kompleks karena melibatkan faktor internal dan eksternal perusahaan. Secara strategis, harga harus mencerminkan biaya, nilai yang disarankan konsumen, serta posisi kompetitif di pasar. Dalam praktiknya, perusahaan sering dihadapkan pada dilema antara standarisasi harga global dan penyesuaian harga lokal. Standarisasi dapat menjaga citra merek dan efisiensi operasional, tetapi beresiko tidak sesuai dengan daya beli lokal. Sebaliknya, adaptasi harga meningkatkan pencerminan pasar, namun dapat menimbulkan persepsi ketidakadilan harga antar negara. Oleh karena itu, keputusan harga harus mempertimbangkan tujuan jangka panjang, bukan sekedar keuntungan jangka pendek. Lalu selanjutnya yaitu keputusan komunikasi pemasaran internasional. Komunikasi pemasaran internasional berfokus pada bagaimana pesan merek dapat dipahami secara konsisten namun tetap relevan di berbagai konteks budaya. Perusahaan harus memiliki antara pendekatan standarisasi, adaptasi, atau kombinasi keduanya. Pendekatan standarisasi efektif untuk merek global yang memiliki identitas kuat, tetapi sering gagal ketika pesan bertentangan dengan norma budaya lokal. Sebaliknya, adaptasi lokal meningkatkan relevansi pesan tetapi
beresiko mengaburkan identitas merek global. Strategi hybrid menjadi solusi yang paling realistis dengan menjaga nilai inti merek sambil menyesuaikan simbol, bahasa, dan media komunikasi sesuai konteks lokal. Yang selanjutnya yaitu faktor penentu harga dan komunikasi. Keputusan harga dipengaruhi oleh biaya produksi, struktur persaingan, regulasi perdagangan, fluktuasi nilai tukar, serta persepsi konsumen terhadap nilai produk. Faktor budaya juga berperan penting karena konsumen di beberapa negara lebih sensitif terhadap harga, sementara di negara lain lebih menekankan citra dan prestis. Sementara itu, komunikasi pemasaran dipengaruhi oleh karakteristik audiens, tujuan komunikasi, pemilihan pesan, media, serta batasan hukum dan etika. Kegagalan memahami faktor-faktor ini seringkali menyebabkan miskomunikasi, penolakan pasar, atau bahkan krisis reputasi bagi perusahaan multinasional. Lalu selanjutnya yaitu tantangan penetapan harga dan komunikasi. Dalam praktiknya, perusahaan menghadapi tantangan yang signifikan pada aspek harga, pemberdayaan daya beli, fluktuasi mata uang, dan kebijakan pemerintah dapat mengganggu stabilitas strategi harga. Selain itu, transparansi harga global dapat memicu arbitrase dan ketidakpuasan konsumen. Pada aspek komunikasi, perbedaan bahasa, simbol budaya, dan regulasi iklan seringkali menjadi hambatan utama. Pesan yang efektif di satu negara dapat dianggap tidak pantas di negara lain. Oleh karena itu, perusahaan dituntut memiliki sensitivitas budaya dan kemampuan adaptasi yang tinggi agar strategi pemasaran tetap relevan dan etis. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Sebagai kesimpulan, keberhasilan pemasaran internasional sangat ditentukan oleh kemampuan perusahaan dalam mengintegrasikan strategi penetapan harga dan komunikasi pemasaran secara selaras. Harga harus mencerminkan nilai yang dirasakan konsumen lokal. Sementara komunikasi harus mampu menyampaikan pesan merek secara sensitif dan kontekstual. Pendekatan yang analitis, adaptif, dan berorientasi jangka panjang memungkinkan perusahaan membangun kepercayaan, loyalitas, serta keunggulan kompetitif yang berkelanjutan di pasar internasional. Dengan demikian, pemasaran internasional bukan sekedar ekspansi pasar, tetapi proses strategis dalam menciptakan nilai lintas budaya. Sekian pemaparan materi dari saya. Semoga bermanfaat. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.